Jumpa lagi dengan Kak Puspa di sini dengan kalian dalam ibadah minggu pelayanan anak. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyi lagu pujian. Adik-adik tahu nggak lagu? Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Adik tahu? Tahu dong. Nah, adik-adik sekarang silakan berdiri. Ayo, Kita akan bernyanyi bersama. Oke, kita akan pujian Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Sekali lagi adik-adik. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Nah, adik-adik kita sudah bernyanyi bersama. Sudah semangat ya? Sudah dong. Sudah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh Adik adik Rahel Rahel Siregar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kita sudah bernyanyi bersama, sudah berdoa juga yang dibawakan oleh adik Rahel. Terima kasih adik Rahel. Nah, sekarang kita bernyanyi lagi. Adik-adik silakan berdiri ya. Kita akan bernyanyi dengan judul Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekali lagi adik-adik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan puji-pujian dari adik-adik kita. Untuk persembahan pujiannya silakan. Mendaki gunung yang tinggi, turun membayang jalan, melintasi padang hijau membelah. Yesus besertamu, terbang luas angkasa, berselang dalam samudra, dari kau di sungai. Yesus besertamu, di kanan kau ada
sudah mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak PA. Nah, bagaimana pujiannya? Bagus nggak adik-adik? Bagus banget Kak. Bagus banget. Nah, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Beta, adik-adik semuanya harus duduk yang manis. Semuanya posisi duduk yang manis. Siapkan telinganya, buka hatinya, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Beta. Selamat pagi semuanya. Adik-adik, lihat yang di atas kepala Kak Beta. Ada apa ini? Kak Beta memakai apa? Mahkota. Nah, hari ini Kak Beta memakai mahkota. Hari ini Kak Beta mau menjadi ratu. Mau jadi ratu. Nah, hari ini yang akan membawa firman adalah Ratu Kak Beta. Ratu Beta. Wah. Nah, adik-adik yang manis, sudah duduk yang manis? Nah, sudah siap? Nah, hebat. Sekarang kita berdoa dulu. Ratu juga butuh tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita semua dalam pemberitaan firman hari ini. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau membuat kami berkumpul dan bertemu kembali walau lewat daring. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami supaya kami dapat memahami firman-Mu, lalu dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Masih tetap sukacita kan? Masih tetap duduk yang manis? Masih mau tetap mendengarkan Ratu? Masih bagus. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil pada kitab Hosea. Sudah siapin Alkitabnya belum? Sudah ya? Ya. Kitab Hosea, Hosea 6 ayat 1 sampai ayat 3. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, dibaca sendiri di rumah ya. Bagi yang belum bisa membaca, minta tolong mama, papa, kakak, atau oma, opa yang ada di rumah untuk membantu pembacaan firman hari ini ya. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Nah, perikop hari ini berjudul Tekun Mengenal Allah. Apa adik-adik? Tekun mengenal Allah. Pinter. Nah, firman hari ini mau bercerita tentang Nabi Hosea. Siapa sih Nabi Hosea? Apa sih yang beliau lakukan? Adik-adik ada yang tahu? Nabi Hosea adalah nabi yang dekat sama Tuhan. Dia sangat mengenal Tuhan. Nah, pada saat itu dia bersama bangsa Israel. Tapi Nabi Hosea sedih. Adik-adik tahu nggak kenapa Nabi Hosea sedih? Karena bangsa Israel pada saat itu sudah tidak mengenal Tuhan, sudah tidak tahu dan tidak dekat dengan Tuhan. Kalau bangsa Israel yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal, berarti apakah dia melakukan semua yang Tuhan kehendaki? Tidak. Orang dia nggak kenal Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Ya enggak? Iya, benar. Nah, karena Nabi Hosea merasa sedih melihat hal itu, Nabi Hosea bertekad dia harus melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha keras supaya bangsa Israel kembali lagi
mengenal Tuhan. Nah, mengenal Tuhan bagaimana caranya? Dia memberitakan firman, dia menyampaikan firman, menceritakan, lalu membuat bangsa Israel kembali menjadi yang tidak baik menjadi baik lagi, menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Pengikut Tuhan yang sejati adalah orang-orang yang mengenal Tuhan lalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan dari hari lepas hari. Nah, itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, firman hari ini mau bercerita tentang itu. Adik-adik, Kak Beta mau tanya. Adik-adik punya teman? Punya ya? Berapa? 1, 2, 10, 5. Banyak ya temannya, banyak. Nah, adik-adik mengenal teman itu apakah sekedar tahu saja atau mengenal lebih dalam tentang teman-temannya adik-adik? Misalnya gini, mengenal teman lebih dalam tuh kayak gini, Kak Beta contohkan. Misalnya, Kak Beta punya teman, hanya sekedar teman biasa. Kak Beta tahu dia, oh iya, itu namanya Dora. Tapi Kak Beta nggak tahu Dora tinggalnya di mana. Dora rumahnya, oh ayahnya kerjanya ini, ibunya kerjanya itu. Oh, Kak Beta nggak tahu itu. Tapi kalau itu tahu, Kak Beta hanya tahu nama. Tapi kalau Kak Beta mengenal, berarti Kak Beta tahu, oh itu Dora. Dora itu teman baikku, dia baik sekali, dia suka berbagi sama aku, dia ngajarin aku tentang Tuhan Yesus, makanya aku bisa kenal Tuhan Yesus dari dia, karena dia begitu baik. Itu kita mengenal. Nah, adik-adik, firman hari ini mau mengingatkan kita semua untuk kita lebih mengenal akan Tuhan. Tapi bagaimana sih caranya kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, dekat sekali sama Tuhan? Adik-adik tahu nggak caranya bagaimana? Kak Beta kasih tahu. Caranya mudah, asal adik-adik melakukannya dengan setia. Caranya mudah sekali. Yang pertama, pergi impa. Walaupun saat ini kita nggak bisa ke gereja, kita masih tetap bisa apa? Iya, lewat daring. Nah, kita masih ketemu lewat daring. Kita bisa beribadah, kita bisa impa. Lalu yang kedua, kita rajin berdoa. Iya, kita harus rajin berdoa. Kenapa berdoa? Berdoa itu wujud kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan memberikan nafas kehidupan buat kita. Kita sehat, kita dapat bernafas. Terima kasih Tuhan. Nah, secara kita bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan ini. Lalu, apalagi? 1, rajin impa, walaupun lewat daring, boleh. Lalu, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, berdoa. Lalu apalagi? Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau mau tumbuh, kalau mau kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, kita harus melakukan apa adik-adik? Pertama, rajin ikut IHMPA. Lalu yang kedua, rajin berdoa atau bersyukur. Lalu apalagi? Rajin baca Alkitab. Nah, setelah kita mengenal Tuhan, kita pasti tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan adalah hal yang baik, dan kita harus melakukan hal yang baik yang Tuhan inginkan. Nah, ini nih, baca Alkitab, ini adalah harta karun kita. Nah, kita harus senantiasa membaca harta karun ini, ya, supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan, ya adik-adik. Nah, ternyata ada juga loh orang-orang yang biasanya menceritakan firman Tuhan kepada kita.
selain Kak Beta? Siapa lagi? Adik-adik tahu nggak siapa? Orang tua, mama dan papa. Terus kakak pernah nggak cerita-cerita tentang firman Tuhan? Pernah ya? Ada pernah. Misalnya kakak ngajarin untuk berbagi. Firman Tuhan juga seperti itu. Tuhan ingin kita mengasihi dengan berbagi. Hebat. Lalu apalagi? Siapa lagi yang membantu kita dalam mendengarkan firman, bercerita tentang firman Tuhan? Siapa lagi? Siapa? Oh iya, ada Oma dan Opa. Nah, Oma dan Opa juga menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata orang-orang seperti Oma dan Opa itu, wah, mereka itu lebih mengenal Tuhan lagi. Karena apa? Karena mereka hidup sudah lebih lama daripada kita. Jadi, mereka mengenal firman Tuhan lebih dulu daripada kita. Jadi kita harus nurut ketika dinasehati oleh orang tua kita, oleh opa oma kita. Nah, hari ini kebetulan kita merayakan hari ulang tahun PKLU, Pelkat PKLU, Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Adik-adik ada yang tahu nggak ulang tahun Pelkat PKLU? Ulang tahun Pelkat PKLU itu ditujukan kepada siapa? Kepada Oma dan Opa kaum lanjut usia. Selamat ulang tahun. Adik-adik tahu ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang ke-10. Nah, Ratu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelkat PKLU yang ke-10. Yeay. Nah, sebagai anak-anak yang baik, kita harus nurut dengan oma opa kita. Kita harus selalu membantu mereka. Dan kita harus selalu dengar-dengaran. Ya, harus nurut, harus dengar-dengaran sama nasihat oma dan opa. Itu wujud cinta kasih kita, wujud bagaimana kita bisa menunjukkan rasa sayang kita buat oma dan opa. Nah, demikian tentang firman hari ini. Firman hari ini tentang apa? Kita harus mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi. Caranya bagaimana? 1. Rajin IHMPA, rajin beribadah. Lalu apalagi? Tetap setia. Setia untuk apa? Setia untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terus yang ketiga, apa lagi? Rajin baca Alkitab, harta karun kita, Alkitab. Di sini kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat lagi. Nah, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Dan supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Dan kita melakukannya. Nah, adik-adik, sebelum itu Kak Beta mau tutup dengan satu ayat. Ayatnya terambil pada Yakobus 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a. Kak Beta bacain ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Caranya bagaimana? Rajin ikut impa, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, amin, amin. Nah, sekarang Kak Beta tutup dalam doa syafaat ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau boleh berikan dalam kehidupan ini buat kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar tentang mengenal Engkau lebih dekat lagi. Izinkanlah kami supaya kami memiliki hati yang teguh, hati yang selalu setia. Ingat bahwa kami harus tetap ikut
ibadah sekolah minggu walaupun lewat daring, IHMPA walaupun lewat daring. Lalu kami juga tetap setia dan tekun untuk berdoa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ajari kami juga dengan tekun dan setia untuk selalu rajin membaca kitab suci, rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus, izinkan kami jadi anak-anak yang baik. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena saat ini kami boleh merayakan bersama hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Tuhan berkati persekutuan PKLU supaya semakin maju di dalam Kristus. Tuhan berkati juga oma dan opa kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan berkati mereka supaya mereka bisa lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Sama juga seperti kami juga ingin lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan dengan doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan kami akan mengalaskan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi dengan Ratu Beta. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Beta. Nah, sekarang waktunya kita untuk bernyanyi lagi. Ayo adik-adik berdiri lagi. Kita akan bernyanyi lagu pujian dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup yang dibawakan oleh Kak Puspa. Silakan Kakak. Oke, terima kasih Kak Lia. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mengenal Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun kami Tuhan agar kami selalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan kami Tuhan, agar kami selalu mengucap syukur atas segala berkat kesehatan yang masih Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu dengar-dengaran menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan.
Dan sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan rutinitas kami, aktivitas kami selanjutnya. Tidak kami akan istirahat juga Tuhan. Kiranya Kau yang menjaga dan untuk bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Dan berikan kami selalu kesehatan dan kumpulkan kami Tuhan di minggu depan Tuhan. Sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berdoa. Amin. Amin. Nah, oke, adik-adik, ibadah kita telah selesai dan Kak Puspa sama Kak Lia nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu berada di rumah, nggak usah keluar kalau memang nggak ada keperluan yang penting-penting banget. Dan jangan lupa kalau keluar rumah harus selalu pakai masker. Rajin-rajin cuci tangan adik-adik, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa yang paling penting adik-adik adalah selalu berdoa. Oke, terima kasih adik-adik, sampai ketemu kembali. Kamsahamnida.